Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Al-Quran untuk para jomblo. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama bagi umat muslim di seluruh dunia, sebagai penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena perannya itu, Al-Quran memiliki kandungan pokok yang lengkap dan kompleks untuk semua lapisan masyarakat. Misi Al-Quran untuk semua umat, berbagai lapisan masyarakat, dari yang kaya ataupun miskin, pejabat ataupun orang biasa, orang yang sudah memiliki pasangan, begitu juga bagi orang yang masih single atau biasa disebut jomblo. Istilah jomblo biasanya dilekatkan kepada orang-orang malang yang kesepian. Kadang juga dimaksudkan untuk keadaan di mana sedang tidak punya pacar atau single. Namun untuk para jomblo tidak usah khawatir, karena Allah SWT menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Seperti firman Allah SWT dalam Quran surat Yasin ayat 36, yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Menurut Muhammad Abduh Tuasikal, banyak juga hikmah dan manfaat yang dapat diambil bagi para jomblo. Di antaranya dapat menjauhi pergaulan yang bebas. Kemudian, seorang yang jomblo biasanya memiliki teman yang setia, dan beruntung sekali kalau memiliki teman yang soleh atau soleha. Selanjutnya, jika beberapa anak muda sibuk pacaran, untuk seorang jomblo bisa menggunakan waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, memperkaya pengetahuan diri dengan bergabung dengan kegiatan-kegiatan organisasi di kampus, organisasi di masyarakat, mengikuti majelis di kampung, mengembangkan hobinya, dan masih banyak lagi hal-hal yang bermanfaat. Para jomblo juga bisa lebih fokus dalam belajarnya karena tidak perlu membagi waktu untuk sekedar berjalan-jalan dengan pasangannya. Tetapi walaupun seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan tidak memiliki pasangan atau disebut juga jomblo, tetap ada perintah untuk selalu menjaga pandangannya atau ghadul basar. Belum lagi di masa kini teknologi sudah canggih. Alat-alat komunikasi seakan tak bisa lepas dari tangan manusia. Media sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara audio atau visual kepada satu orang atau jumlah orang tertentu berupa telepon, surat, pamflet, dan lainnya menghiasi kehidupan sehari-hari manusia. Di media ini pula menampilkan berita, acara, iklan komersial, dan lain-lainnya. Manusia yang tidak memahami tentang batasan pandangan maka akan digiurkan oleh pandangannya sendiri dan dapat menjerumuskannya ke jalan kesesatan. Melihat hal-hal ini merupakan cobaan yang sangat besar dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Sekarang, sumber malapetaka yang merupakan indikasi keinginan dalam hati kebanyakan dari kasus perzinaan, perkosaan yang terjadi diawali pandangan terhadap hal-hal yang haram. Jadi, di sini terdapat perintah menjaga pandangan, terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Perintah tersebut ditujukan kepada orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan agar menundukkan atau memalingkan pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan guna menjaga keinginan untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Di sini kata ghadul
Ghadda pada ayat 30 dan 31 bermakna menahan atau menundukkan, yaitu berbicara tentang orang-orang beriman atau laki-laki dan perempuan agar menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, karena yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Dalam ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang memasuki rumah kecuali setelah meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya hal negatif dan untuk tidak melihat aurat secara rahasia yang punya rumah. Selanjutnya, dalam ayat ini Allah mengutus Rasul-Nya agar memberi petunjuk kepada orang mukmin untuk menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat karena alasan tersebut. Sebab hal itu dikhawatirkan dapat menjerumuskan ke dalam berbagai kerusakan dan merusak berbagai kesucian yang dilarang oleh agama. Di sini Thohir Ibnu Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, bahwa setelah ayat yang lalu menjelaskan ketentuan memasuki rumah, ayat ini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan, serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang sukar dihindari. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menahan pandangannya dari melihat apa yang diharamkan Allah dan melihat apa yang dibolehkan bagi mereka untuk melihatnya. Jika secara tidak sengaja mereka melihat perkara yang diharamkan untuk melihatnya, maka segeralah berpaling dari hal tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.